Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore kawan-kawan. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Maulana Malik SE dari Badan Keuangan Daerah. Beliau sebagai Kabid Aset BKD Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati kawan-kawan dari organisasi mahasiswa, OKP, dan juga dari komunitas baca Indramayu Bermartabat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka diskusi terbatas dan talk show bersama Pak Maulana Malik sebagai Kabid Aset BKD Kabupaten Indramayu. Pada siang hari ini kita mengambil tema yaitu Lacak Aset Daerah, program unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah. LADA ya, atau Lacak Aset Daerah itu disingkatnya LADA. Jadi redaksinya Lacak Aset Daerah atau LADA, program unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Indramayu. Kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita sekalian, khususnya umat Islam, selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Selanjutnya saya Ali Maknawi sebagai moderator pada acara siang hari ini. Nanti kita akan ngobrol santai dengan Pak Maulana dan juga ngobrol biasa, Pak. Dan juga nanti setelah obrolan terus ada dari peserta yang hadir, silakan boleh bertanya. Setelah itu kita tutup. Mungkin langsung saja. Pertama yaitu kita pembukaan dulu biar lancar. Kita bareng-bareng membuka dengan bacaan umul kitab ila hadiniya wa niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya langsung saja saya mau ngutip sedikit tentang tema pada siang hari ini, yaitu Lacak Aset Daerah atau LADA, program unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Indramayu. Di mana LADA adalah salah satu program dari 10 program unggulan pemerintah Kabupaten Indramayu yang digawangi oleh Bupati kita, Bupati Nina Agustina. LADA merupakan program yang dicetuskan kemarin pasca pilkada oleh Bupati kita, semata-mata untuk pertama menginventarisasi aset-aset milik Pemda ya, baik itu aset bergerak dan tidak bergerak. Nanti kita akan dijelaskan sama pemateri kita pada siang hari ini. Dalam hal ini leading sektor dari LADA ini adalah BKD ya, Badan Keuangan Daerah. Mungkin BKD ini membawai beberapa bidang, ada 5, ada bidang aset, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, terus bidang pendapatan 1 khusus tentang PAD, dan bidang pendapatan 2 yaitu tentang PBB, perimbangan, DAU dan DAK dan seterusnya. Mungkin itu BKD, nanti kita akan lebih ini lagi. Mungkin langsung saja Pak, silakan di mic-nya dipegang. Mungkin kita ngobrol Pak, sifatnya ngobrol santai. Pertama tentang, mohon diceritakan Pak sedikit tentang profil dari BKD Pak. Silakan Pak, mungkin perkenalan dulu. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik SE, Kabid Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Pak Ali selaku moderator, Bapak Umar, dan rekan-rekan yang hadir pada acara di siang hari ini. Oh, sore ya, sudah masuk sore. Ya, untuk profil BKD tadi sedikit sudah diuraikan oleh Pak Ali selaku moderator, terdiri dari 5 bidang yang melayani seluruh pengelolaan keuangan dan termasuk aset daerah salah satunya. Terdiri dari 5 bidang: bidang perbendaharaan, akuntansi, pendapatan 1, pendapatan 2, dan bidang aset sendiri. Nah, khususnya untuk bidang aset, ya kan, sekarang kan kebetulan program unggulan Bupati kita itu ya fokus di aset daerah. Gitu. Ya, jadi kemarin itu di awal-awal itu kan mulai kita diberi tugas ya menginventarisir, terus memastikan kondisi barang itu di program unggulan tersebut. Karena terus terang saja kita itu punya aset yang sangat besar ya, 8 triliun seluruhnya Nilainya itu Pak? nilainya. Itu terdiri dari tanah, peralatan mesin, kategorinya ya, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya. Untuk tanah itu nilainya 1,1 triliun, terus peralatan dan mesin 1,2 triliun, gedung dan bangunan 2,5, jalan dan jaringan 3,8 triliun, dan aset tetap lainnya 50 miliar. Nah, yang jadi kendala di aset daerah itu yang secara nasional ya, kita bicara dulu, ini jadi masalah yang serius, masalah nasional, karena banyaknya barang ini gitu ya, yang harus dijaga. Itu kendala kita itu adalah kita kan tidak mungkin ya menghafal satu persatu barang itu ada di mana. Nah, jadi di tiap dinas itu ada personil yang namanya pengurus barang. Nah, itu tugasnya untuk memastikan barang yang ada di dinasnya itu sesuai dengan catatannya, ya kan. Artinya yaitu akurasi data itu kan penting, Pak. Kadang kita punya data, katakanlah yang sederhana, punya kursi 10 gitu. Nah, existingnya itu 10 enggak gitu. Oh iya. Kalau catatan tidak sama dengan fisiknya, berarti kan itu tidak akurat, Pak. Ya. Belum update berarti. Ya, belum update. Iya. Ya. Nah, sekarang yang jadi prioritas itu kan tanah dulu nih ya, yang paling material gitu ya. Kalau peralatan mesin itu sekalipun angkanya besar, dia kan ada nilai penyusutan. Kalau tanah ini bukan susut, tambah lama tambah naik Nilainya ya? ya nilainya kan. Iya. Itu 1,1 triliun itu harganya harga perolehan. Waktu dulu Pemda beli gitu ya. Oh, harga awal, Harga perolehan ya. harga perolehan ya? Perolehan. Ya kalau dulu belinya 50 kan harganya masih 50. Ini kalau dinilai ulang bisa Lebih dari situ, dari 5 itu. kali lipat, 10 kali. Itu harga 1,1 tahun berapa kira-kira Pak? Nah, itu kan berdasarkan data historisnya, ada yang dari tahun 75 gitu ya. Oh. Iya. Ya kita kan berangkat dari database juga gitu ya. Iya. Nah, cuman untuk penilaian ulang ini kan kita belum bisa melaksanakan, karena yang namanya revaluasi nilai aset itu instruksinya harus dari pusat gitu, program nasional. Jadi seandainya nanti ada dari pusat edaran
coba direvaluasi supaya lebih Mereka mendekati terkini gitu ya. Iya, nah, itu baru kita bisa kecuali untuk aset yang memang belum ada nilainya. Nah, itu kalau tanya gimana aset kok belum ada nilainya, begini Pak, kadang ada aset itu yang setelah kita cek gitu, oh ini belum masuk ke dalam database, ya kan. Nah sementara kita dalam mencatat aset itu kan harus lengkap ya, harus ada nilainya berapa, ya kan, perolehan tahun berapa gitu. Nah kita kan tidak bisa mengarang dengan nilai tersebut kan. Nah, itu paling baru kita appraisal gitu. Jadi itu ini nilai sebetulnya itu lebih besar dari 1,1 triliun. Itu nilai awal saja ya. Nah, Mungkin bisa dijelaskan Pak, jenis aset itu ada berapa barangkali, apa saja, dan dikelola oleh siapa barangkali. Itu. jadi kalau jenis aset itu tadi ada 6. Satu tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan dan jaringan irigasi, yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam adalah KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Jadi kalau ada pembangunan gedung nih, ya kan, si kontraknya itu termin 1 misalnya, si gedung itu sudah dibangun tapi belum dapat digunakan ya untuk operasional kerja gitu ya, ya katakanlah belum dicat gitu ya, pokoknya belum bisa digunakan untuk kerja. Nah itu statusnya masih KDP. Nah mungkin nanti di tahun selanjutnya dilanjut lagi pekerjaannya sampai siap digunakan. Nah itu baru nanti diakui sebagai gedung gitu. Jadi selama belum selesai itu ya KDP gitu. Nah tadi masalah ini, masalah tanah, kenapa kita titik beratkan di tanah dulu gitu ya. Ya tadi nilainya paling besar. Nah ini jumlahnya itu ada 2088 bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Indramayu yang ada di data kami gitu ya. Nah tadi ini kan dari penyusunan raca awal pemerintah daerah itu di tahun 2006 ya, pertama kali pemerintah daerah punya laporan keuangan kan di 2005-2006 ya. Tadinya nggak ada, tidak ada neraca ya kan. Iya. Punya aset berapa. Nah kita melanjutkan data itu. Nah, yang jadi masalah ada gitu ya, orang atau pegawai petugas yang bisa menunjukkan satu persatu detail tempatnya di mana gitu ya. Kan tidak mungkin itu ya. Nah, jadi dengan program ini, pajak daerah ini ya semuanya itu harus kita beri koordinat ya kan, keseluruhan bidang itu. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi jawaban kalau ada yang bertanya itu tanah siapa ya, oh saya nggak tahu. Ya diharapkan tidak seperti itulah. Jadi kan bagaimana kita bisa memanfaatkan ya kan, bagaimana kita bisa mengendalikan kalau bidang-bidang tanahnya saja kita tidak bisa menunjukkan itu di mana gitu ya. Nah sekarang ini alhamdulillah sudah kita petakan semua, peta digital, jadi siapapun orangnya bisa pergi ke sana. Contoh bidang tanah A ya yang luasnya 3.000 nanti bisa diakses, bisa lewat web, bisa lewat HP. Petugas itu langsung connect ke Google Map dia kan, jadi dia langsung bisa pergi ke sana ya kan. Jadi kan ya harapannya itu Pak, karena tidak mungkin ya si data ini dibiarkan ketergantungan kepada orang gitu, ya kan. Sementara sebagaimana kita tahu ya petugas itu kan kadang dimutasi gitu ya, tempat lain gitu. Masa kalau orangnya pindah nanti yang melanjutkannya dari nol lagi gitu ya. Ya kita harapkan ke depan itu tidak demikian lah. Kita arsipkan secara hard copy
dan digital gitu. Ya harapannya itu Pak, kalau kita sudah bisa mengamankan, baru kita bisa optimal untuk memanfaatkannya gitu. Itu Pak yang 2088 bidang ya tadi ya. Itu sekitar berapa hektar Pak luasnya? Ya luasnya itu hampir 2000-an lah. Hektar. Iya. Hampir 2000 hektar ya. Berarti rata-rata mungkin per bidangnya itu ya ada yang di bawah 1 hektar gitu ya, ada yang di atas 1 hektar barangkali gitulah ya Pak ya. Sebentar nih, pastinya saya hitung dulu ya. Ya. Soalnya itu ya tadi Pak, banyak sekali gitu ya. Ya lumayan bidang itu. Nah itu dari tanah, ini khusus tanah Pak ya. Yang 2088 bidang itu yang mengelola itu diserahkan ke perangkat daerah dari dinas-dinas barangkali atau tingkat kecamatan atau kelurahan itu, atau ada masing-masing perangkat daerahnya. Keseluruhan itu terbagi Pak di 61 SKPD. 61 perangkat daerah SKPD. Ya. Jadi kalau kecamatan dia punya, berarti mereka itu menguasai tanah yang ada di kecamatan. Kayak lingkungan kantornya gitu ya. Ya biasanya kalau kecamatan sih hanya lingkup yang tanah mereka pakai untuk bekerja saja. Tapi kalau dinas pertanian gitu kan, dia pasti punya tanah banyak. Selain kantornya, mereka juga punya balai benih kan. Ya kurang lebih 20 hektar lah. Oh ya. Nah ini Pak, kalau apa namanya dari 2088 itu yang berpotensi ini Pak, yang berpotensi ini selama ini maksudnya, selama ini pengelolaannya yang berpotensi mendatangkan PAD gitu, Ya. barangkali gimana tuh Pak? Ya minimalnya itu sekitar 200 hektar lah. Yang berpotensi Ya. 200 hektaran ya. Lebihnya kan tanah jalan ya. Iya. Jalan juga termasuk di situ, makanya luas kan gitu ya. Memang luas ya, ada jalannya. Tanah jalan, tanah saluran irigasi termasuk di situ. Berarti hanya 200 hektar yang berpotensi. Ya minimal. Ya minimalnya ya, yang berpotensi ada pendapatan gitu ya. Iya. Ya kalau dari tadi apa, tanah eks Bangkok saja itu ya, yang bentuknya lahan pertanian seperti sawah dan Tambak. yaitu 130 hektar. Ya kan. Belum lagi ya yang objek wisata itu yang sempat ramai gitu kan. Oh iya. Nah, ya itu kan termasuk di yang kurang lebih 200 itu. Ya memang dalam pemanfaatan ini kita masih tertinggal jauh ya. Belum bisa dikatakan optimal gitu. Cuman yang jadi tujuan kita itu kan bagaimana kita membenahi ini semua gitu. Yaitu kadang dimanfaatkan mungkin nilainya yang terkesan tidak wajar gitu kan. Tarifnya terlalu rendah lah kan gitu ya. Iya. Dasar perhitungannya dari mana kan gitu ya. Iya. Ya, sementara kalau secara aturannya nilai itu harus dinilai oleh orang yang berkompeten ya, mempunyai sertifikat penilai kan gitu. Nah sementara di kita itu kan tidak ada. Jadi minim dengan kantor jasa penilai publik yang mereka nanti diminta bantuan oleh kita untuk menilai ya mungkin seperti nilai sewa, nilai tanah, nilai jual lah gitu ya. Nah, nanti dari situ baru itu sebagai acuan kita gitu. Kalau mau menyewakan ya kan minimumnya adalah sekian. Nah, dan semua bentuk pemanfaatan itu tidak bisa ditunjuk langsung, harus terbuka. Ya, jadi nanti sekitar minggu depan lah kita
ada juga itu pemanfaatan itu tanah eks bengkok berupa sawah dan tambak, itu nanti kita publish di media. Untuk dilelang maksudnya. Ya dilelang, Oh, sewa. iya. Disewa ya. Ya. Dan ini bukan cari muka ya ini. Iya, Amanat perundang-undangannya demikian gitu. Iya, benar. Ya kan? Ya itu memenuhi asas transparansi, Oke. good governance kan demikian. Betul, Pak. Jadi, ya tujuannya untuk mencapai ya PAD yang optimal kan itu. Nah, itu aset tanah. Ini aset yang bergerak, Pak. Misalnya kayak kendaraan roda 4, roda 2, ada roda 3 atau misalnya gitu. Ya. Itu selama ini penggunaannya masih sesuai atau memang ada yang Kalau di atas kertas Pak, Di atas ya, kertas, saya ya. lihat Iya. dari data dulu ya. Iya. Di atas kertas sih masih oke gitu ya, wajar ya. Cuman di lapangan kan kadang banyak aduan gitu ya, itu disalahgunakan gitu ya. Ya sebetulnya kalau nanti itu diselesaikan, itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Yang tadi perangkat daerah itu ya. Iya, Oh. daerah, ya kan. Ya seperti kemarin ya kan, setelah kita cek ke lapangan di program Lada kita ini gitu ya, itu yang yang mereka akui sendiri hilang itu sebanyak 57 unit. Roda 4. Roda Roda 2. 2. Ya ada roda 4-nya lah. Roda 2 dan roda 4 Empat. Ya, sekitar cuma 57 unit hilang. Hilang, Pak. Mayoritas roda 2 hilang Pak. Hilang apa dicolong, dicuri apa dijual maksudnya? Ya hilang, kalau hilang itu berani menyatakan hilang berarti kan sanggup lapor ke kepolisian gitu kan. Oh, iya. Ya terus diproses, alhamdulillah kemarin itu sudah kita tindak lanjuti, ya kami limpahkan ke inspektorat untuk menetapkan siapa penanggung jawabnya, mereka kan yang Oh, iya. pemeriksa ya. Nanti setelah ditetapkan person-personnya itu dilimpahkan lagi ke majelis TGR untuk menetapkan pembebanannya. Jadi nilai pembebanan itu nilai pasar, jadi enggak senilai harga beli ya. Ya itu, terus lagi yang masalah yang rusak, ya kan? Aset yang rusak. Yang rusak berat. Ya kalau kita lihat di kecamatan-kecamatan, di kantor-kantor dinas kan banyak kendaraan yang rongsok gitu. Ya itu kan harus segera diamankan. Kalau kita tidak kita tindak lanjuti dengan penjualan, itu nanti hilang sedikit demi sedikit kayak tadi tuh. Bannya dulu, tangkinya dulu, ya. Iya. Jadi rongsokan ya. Iya rongsokan. Iya. Kalau barangnya sudah hilang gitu ya, rongsok dibiarkan hilang, nanti itu akan menimbulkan masalah yang lebih sulit lagi. Ya kan? Oh, mending kalau yang tidak layak atau rusak langsung dilelang gitu ya barangkali ya. Nanti barangnya hilang, nyari siapa nih Iya. yang bertanggung jawab gitu kan? Tunjuk-tunjukkan gitu kan? Iya. Sulit lah bikin masalah. Jadi kalau yang sudah tidak digunakan baiknya segera dilelang. Ya dihapus lah, ya kan? Cuman hapus, yang namanya menghapus itu kan ending, ya kan? Akibat dari dijual, dihibahkan, Iya. atau kalau tidak bisa dijual dan dihibahkan, misalnya sudah seperti meja kursi yang ya dipakai nggak bisa gitu ya, dijual nggak bisa, dihibahkan juga nggak ada yang mau, Iya. itu dimusnahkan. Dimusnahkan ya. Iya, kalau jual dan hibah tidak mungkin, itu dimusnahkan. Dimusnahkan. Baru dihapus. Itu. Jadi kan kebanyakan asumsinya terbalik nih. Iya. Hapus dulu, ya kan? Oh, padahal masih layak ya. Dihapus dulu. Iya, ya, sebetulnya bukan begitu. Penghapusan itu ending. Oh, ending Iya, ya. akibat dari penjualan, hibah atau dimusnahkan. Ya, itu Pak. Terkait mekanisme tadi Pak, penjualan ya. Ya. Nah, ini kan barangkali apakah perangkat daerah ini punya hak masing-masing kewenangannya untuk menjual inventarisnya atau asetnya gitu? Iya. Atau memang ada prosedur yang harus ditempuh gitu Pak? Oh ya, ada prosedur gitu. Nah, itu gimana itu Pak? Ini alhamdulillah
ada kesempatan hari ini untuk menjelaskan gitu ya. Karena banyak juga yang tanya gitu ya ke kami, itu gimana? Saya pengen beli atau gimana? Ya sebetulnya begini, untuk penjualan ini ya, kalau dinas itu tidak bisa menjual langsung gitu, harus dengan persetujuan. Jadi tahap awalnya itu dinas harusnya dia perhatian ya ke barang yang ada di dalam penguasaannya. Itu udah pasti ganti rugi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di instansinya itu ada kendaraan yang sudah tidak digunakan rusak berat, itu harusnya segera melaporkan gitu ya ke pengelola barang Pasekda ya kan, bahwa di dinas kami terdapat kendaraan yang sudah rusak berat, tidak mungkin lagi diperbaiki ya kan, dan akan menimbulkan pemborosan jika dipaksakan untuk digunakan kan gitu ya, pemeliharaannya besar kan gitu. Ya, jadi kami mohon untuk ya dijual gitu atau diserahkan ke pengelola barang ya, Pasekda. Nah, nanti dari situ ada jawaban dari pengelola barang ya, misalnya itu setuju untuk dihapus. Setelah dikaji, nah nanti pengelola barang sekretaris daerah memohon dulu persetujuan ke bupati bahwa berdasarkan usulan dari dinas A lah katakan, ini ya berdasarkan kajian kami ini layak untuk dijual kan gitu. Nah, itu dilampiri dengan hasil penilaiannya, kajian dan penilaian, foto apa gitu ya, foto terus nilai appraisalnya juga ya. Nah, nanti setelah disetujui oleh kepala daerah itu baru kita bisa menjual gitu, dan itu juga harus ditetapkan dulu nilai minimumnya berapa gitu. Nah, nanti yang melaksanakan itu panitia penjualan gitu. Nah, khusus untuk penjualan ini di Pemda juga tidak bisa panitia yang ada di pemerintah daerah melakukan lelang penjualan barang milik daerah. Itu harus di hadapan pejabat lelang. Nah, sementara di mana sih pejabat lelang kita? Ya ada di KPKNL Cirebon itu, wilayah 3. Untuk wilayah 3 itu di Cirebon ya, iya. KPKL apa? KPKNL LN. Iya. Oke. Baik Pak, tadi kan kita langsung saja ke masalah upaya optimalisasi aset Pak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dari tadi 6 jenis aset itu ya, yang tadi lah yang banyak lah nilainya hingga sampai 8 triliun gitu loh. Mungkin itu nilai total ya barangkali yang memang berpotensi untuk ini jadi pendapatan daerah jadi. Nah, upaya yang dilakukan oleh BKD ini dalam rangka tadi, pertama dalam rangka lacak ya, lada, program lada untuk inventarisir aset-aset agar teradministrasi yang baik gitu ya. Mungkin ada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah gitu. Dari apa nih ya upaya yang dilakukan oleh BKD ini Pak? Ya. Jadi tadi awalnya itu kan basis kita adalah data dulu, data yang akurat gitu. Dari lacak aset daerah ini kita tahu kan, bahwa di sana itu ada tanah kosong punya pemerintah daerah kita yang belum dimanfaatkan sesuai ketentuan. Ya artinya kalau disewa ya kan harus masuk kas daerah gitu. Oh iya. Itu kita data semua gitu. Nah, nanti baru kita manfaatkan dengan mekanisme yang sesuai aturan. Nah, kebanyakan ya tadi di kita itu ada perjanjian kerjasama, hanya saja tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Jadi ya itu menghasilkan dampak pendapatan dari pemanfaatan aset itu yang tidak optimal ya tadi. Mungkin nilainya kecil gitu kan, tidak wajar gitu ya. Terus proses pemilihannya bagaimana,
Ya karena tidak terbuka tadi jadi tidak optimal gitu kan. Iya. Nah, untuk mengoptimalkan itu ke depan nih, ngomongin ke depan nih Pak. Ya. Apa yang harus dilakukan nih Pak? Ya, Kira-kira. jadi kita yang jelas sosialisasi dulu ke perangkat-perangkat daerah karena aset kita itu kan tersebar ya Ya, Pak. di dinas-dinas gitu. Bahwa kita harus sosialisasikan bagaimana mekanisme yang sesuai peraturan itu gitu kan, dan jika ada perjanjian yang belum selesai itu yang sudah berjalan ya tapi masih belum sesuai ketentuan itu kita minta dilaporkan saja ya kan, Untuk diperbaiki ya nantinya. untuk setelah itu habis kan kita bisa perbaiki gitu Iya, iya, iya. ya. Soalnya kita kalau apa ya putus di tengah jalan itu kadang berat ya, sudah terikat gitu ya, mau tidak mau yang penting kan ke depan gimana nih kita yang jelas antisipasi lah gitu. Ya, intinya kita Pak kuncinya ya sosialisasi lah tentang pedoman pengelolaan aset daerah ini ya, itu ada perdanya, Perda nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Oh ya. Yaitu seyogianya ya kepala perangkat daerah pegang panduan itu gitu. Jadi tidak ada lagi tuh maksudnya ya kata aduh kita tidak tahu apa bagaimana cara-caranya kalau kita ingin memanfaatkan aset gitu. Untuk meningkatkan beberapa daerah tadi itu ya Pak. Iya. Nah sekarang kemarin itu ada yang baru-baru ini Pak ya, tentang ada penyelamatan aset daerah hingga senilai 128 miliar itu Pak ya, atau 25 itu Pak? 129. Oh 129 miliar ya, itu hasil dari Kejaksaan Indramayu gitu ya, kemarin katanya mampu menyelamatkan aset hingga senilai itu. Nah sekarang apakah dalam mengoptimalisasikan aset itu juga kita PKD nih melibatkan aparat hukum, ya ini contoh kemarin kejaksaan barangkali, atau misalnya ada kepolisian, KPK, itu gimana Pak? Oh iya. Keterlibatan penegak hukumnya gitu. Ya. Silakan Jadi Pak sekarang ini ya pemerintah daerah itu masuk dalam programnya KPK, program pencegahan gitu ya. Itu yang di titik berat salah satunya itu area intervensinya itu manajemen aset daerah. Ya. Di situ yang diutamakan adalah masalah pensertifikatan tanah, ya kan. Jadi maksudnya kan kalau sudah bersertifikat itu kan ya berkekuatan hukum kan, aman gitu aset aman, itu ya kan. Jadi jangankan dengan kejaksaan ya jadwalnya besok itu tanggal 18 KPK itu ke sini Pak. Iya kan? Dalam rangka itu ya, optimalisasi aset itu ya. Oh iya. Ada kesulitan apa Pemda misalnya ya dalam pensertifikatan gitu. Misalnya belum mencapai nilai yang memuaskan kan itu. Ya, jadi kalau di sini kita melibatkan APH ya saya kira ya memang perlu ya. Karena sekarang kan apa yang sedang diprogramkan dari pusat juga pemberantasan mafia tanah itu kan. Iya. Ya itu kan celahnya di situ Pak. Kalau tanah kita tidak bersertifikat gimana? Iya kan? Jadi walau bagaimanapun APH ini berperan lah dalam aset ini ya. Ya misalnya baru-baru ini kan terjadi tanah kita yang dipatok gitu kan, dikapling-kapling, itu kan kita harus dengan APH ya, dengan kepolisian kan itu. Iya. Ya seperti gugatan-gugatan juga yang ke tanah-tanah desa itu banyak sekarang Pak. Ya kan. Ya sekolah dasar kita ada yang gugat gitu kan. Iya. Ya karena dulunya belum diberesin maksudnya gitu Pak ya. Ya dulu kan lama banget gitu. SD kita itu ya kan yang jumlahnya 600-an ya. Itu hampir 900 malah.
Tanahnya milik Pemda. Tanahnya tanah desa. Tanah desa. Oh iya. Ya, lagi program Inpres tuh. Ya kan tanah desa. Dulu Iya. waktu dibangun juga nggak ada yang demo, ya kan? Iya. Yang menggugat, maksudnya demo itu Iya. mengklaim ke sini anak cucunya punya saya. Karena Iya. tidak ada itu kan? Iya. Ya itu masalah nasional itu gimana kan gitu. Ya, sementara bangunannya ya milik pemerintah daerah. Iya. Jadi hal yang kayak gitu ya mungkin harus tadi ya diselamatkan dengan sertifikasi Iya. itu Pak ya, dan harus melibatkan aparat penegak hukum gitu ya. Iya betul Pak. Belum lagi nanti yang misalnya ada yang klaim dokumennya palsu kan bisa. Nah sekarang ini ngomongin kendala Pak, apa sih kendalanya Pak ya dalam rangka optimalisasi aset ini, kendalanya apa gitu? Misalnya ini kan mungkin kemarin-kemarin belum ada lah semacam program semacam ini Pak ya, hanya baru pemerintahan sekarang, bahkan bahasanya sudah lacak gitu. Kalau dari sisi bahasa lacak aset daerah, berarti kan harus ada yang dilacak. Kalau sudah ada yang dilacak berarti tadinya ada yang hilang atau ada yang tidak terdata gitu ya, atau ada yang bermasalah gitu. Nah ini dalam rangka optimalisasi kayak gitu apa nih kendalanya nih Pak? Kira-kira Jadi gini Pak? Pak, masalah tadi lacak apa yang dilacak gitu. Iya. Ini sebetulnya permasalahannya bukan di kita saja Pak. Ini seluruh kabupaten kota hampir semuanya, ya kan? Mereka itu punya daftar Ya. tanah, tapi mereka tidak bisa menunjukkan itu ya. Ini tempatnya di mana loh? Ini di tanah yang nih. Iya. Ini yang nomor 70 nih ada di mana gitu kan. Dan itu seharusnya tidak mungkin dihafal, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang itu sudah pasang Pak titik-titik koordinatnya, bentuk bidangnya seperti apa gitu ya. Ya tadi tujuannya tadi supaya data kita itu kuat ya, tidak mudah hilang ya kan. Hard copy-nya ada, data digital ada gitu. Dan itu memang harus diselesaikan Pak sampai rampung. Ada kendalanya nggak Pak kira-kira? Oh ya ada jelas Pak. Contoh kendalanya apa Mas? Yang jadi kendala utama itu ya di aset itu personil terbatas ya kan. Ini bidang banyak. Kita cuma 12 orang PNS-nya Pak. Kan Ya bisa minta bantuan APH gampang kan? Ya kan nggak mungkin, apa suruh muter-muter gitu kan? Iya. Kalau yang itu sih enggak. Kalau yang masalah-masalah gitu, ya kita bisa sih Pak. Ya cuman ya tadi kalau aset ini ingin beres, ingin tertib, ya ini perlu dukungan dari semua pihak Pak. Kita nggak bisa sendiri, ya kan? Dari pimpinan kita harus komitmen, dari DPRD kita harus komitmen gitu ya. Ya, dan dari internal kita sendiri. Ya mungkin itu Pak. Baik Kak, saya pikir tadi sudah tergambar ya sedikit tentang baik itu jumlah aset, tentang bagaimana upaya optimalisasi, siapa-siapa sih yang dilibatkan dalam hal optimalisasi aset ini. Mungkin kita tanya ke kawan-kawan Pak yang hadir, barangkali ada yang mau saran gitu ya, bertanya atau apa, silakan. Tapi ke depan, silakan ke depan aja. Iya ke depan dong, silakan. Selamat sore Pak. Mungkin langsung aja ke pertanyaan. Mungkin langsung ya. Ya silakan. Kan aset kan tercatat di neraca. Ya betul. Nah, ada berapa? Terus yang belum tercatatnya berapa gitu. Supaya lebih jelas gitu publik menilainya. Oh ya. Mungkin itu. Ya. Dijawab dulu apa nanti sekalian Pak? Sekalian mungkin. Ada yang lain? Ya untuk Mas Firman ya tadi itu. Berapa aset yang tercatat di neraca dan berapa yang belum? Ya sebetulnya begini Mas Firman,
yang kita sajikan itu apa, aset kita itu semua sudah tersaji di dalam neraca. Kalau ada aset yang belum tersaji di dalam neraca, itu maksudnya kita tidak catat di sana, artinya kita tuh menyembunyikan gitu. Ya kan? Nah itu berat gitu ya. Ya artinya sepanjang sejauh ini semua yang ada di database itu sudah dimasukkan ke neraca semua. Ya itu juga perjalanan tuh Pak. Pernah hasil audit ada aset Pemda yang belum masuk, ya kita masukkan kan gitu. Ya tadi Pak, ini kan aset ini apa ya? Data dari zaman dulu kan, mungkin pas penyusunan neraca awal itu tidak terdata gitu, dan yang menyusunnya itu tidak hafal juga gitu ya. Gitu. Ya dari inventarisasi kita sendiri ada. Kayak ex Bengkok juga tadinya tidak masuk neraca Pak. Ya terus kita masukkannya itu lumayan ya, 200 miliaran ya. Ex Bengkok tuh nilai perolehannya, nilai appraisalnya gitu. Ya jadi gitu Mas Firman. Kalau di kita itu tidak ada aset yang belum tercatat dengan sengaja gitu. Enggak ada. Yang tidak sengaja atau yang tidak tahu belum tahu ya. Nanti kita lacak berarti. Iya siap gitu. Oh. Jadi kalau misalnya Itu maksudnya. ada Pak itu di sana ada aset Pemda, mana ayo kita lihat. Gitu. Betul. Siap gitu kan. Ya. Gitu. Maksudnya mungkin yang tidak terlacak, yang tidak terdata, ya berarti belum dilacak. Nanti dilacak dulu. Kalau ada data baru yang belum masuk, ya masukin gitu Pak ya. Ya karena begini ya. Kita itu dulu pengarsipan itu kan manual ya. Jadi kita menggunakan aplikasi barang milik daerah aja ini di tahun 2015 ya. Mulainya. Iya, kita Itu pun baru mulai gitu. memigrasikan dari manual ke Digital itu ya. digital. Ya, sekian Ya. Mas Firman. Tadi dari Cukup. Mas Ivan tadi. Ya. Nah, sekarang Mas Iwan yang di embarkasi yang sekarang ini mau jalan ya. Memang ada penggusuran di situ ya? Ada. Oh iya. Ya. Nah, kalau untuk perluasan itu Pak, kebetulan saya diundang waktu itu ya, ada sosialisasi di kecamatan bahwa Pemda akan membebaskan tanah yang ya sekitar 5 hektar itulah. Ya. Diundang semua kan pemilik tanahnya itu. Ya, gitu. Jadi nanti itu ada jual beli dulu Pak dengan pemilik tanah gitu. Enggak langsung digusur kita itu ya. Yang jelas sosialisasinya ada gitu. Ya jadi Mas Iwan boleh menjelaskan ke saya penggusurannya itu seperti apa gitu. Ada enggak? Ada. Enggak, di lapangannya kan tadi ada penggusuran gitu. Gimana? Ada. Oh, orangnya menolak gitu ya, pemilik tanahnya. Ya boleh kan? Menolak ya keberatan gitu. Mungkin keberatannya karena harga yang tidak sesuai atau tidak ingin menjual gitu. Bisa nggak Mas Iwan kasih saya data gitu ya, supaya nanti kita komunikasikan tuh dengan dinas perumahan dan permukimannya dan pertanahan gitu. Jadi di sana itu ada yang ini ya, tidak bersedia dibeli gitu. Oh iya. Ya inginnya sih kan dibebaskan. Kalau menolak itu pasti ada sesuatunya, ya kan? Apa karena tidak ingin pindah atau harga yang tidak sesuai biasanya gitu ya. Ya bisa kan banyak Pak. Iya, menolak tuh kayak pembangunan jalan tol aja kan, ada yang nolak kan. Dia tidak menjual, itu semuanya di tengah-tengah gitu. Iya kan? Dikelilingi jalan tol dia rumahnya. Ya,
sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajuli dari Rumah Baca, Pak. Langsung saja. Selama periode Ibu berjalan dimulai sekitar 8 bulanan mungkin ya Pak, sekitar segitulah. Upaya maksimal apa sih yang sudah dilakukan oleh PKD dalam rangka mengoptimalisasikan program unggulan Ibu? Salah satunya adalah LADA. Dan apakah progres yang didapat itu sudah signifikan ataukah memang masih jalan di tempat seperti itu? Karena memang kita belum melihat hasil yang begitu maksimal. Saya kira seperti itu mungkin. Karena memang program LADA ini adalah program yang berat. Itu seperti mengusir orang yang seolah-olah mempunyai sesuatu tapi sebenarnya bukan miliknya gitu kan. Itu kan susah sekali. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya mungkin itu Pak. Progres sih Pak. Ya, terima kasih Pak Jajuli. Ya. Jadi di program Bupati kita ini ya terus terang ini memberikan energi itu ya, terutama ke pengelolaan barang milik daerah ini. Kalau masalah tadi signifikan ya, kita bandingkannya kemana dulu gitu ya. Kalau dengan nilai keseluruhan mungkin masih kurang, tapi dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, jelas signifikan itu. Ya kalau sekalipun masih dianggap sedikit ya nggak apa-apa, kita tambah lagi gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Dengan tahun sebelumnya aja maksudnya Iya, gitu. yang penting dari tahun ke tahun kita naik terus gitu ya. Ya kalau dari tahun sebelumnya ya signifikan gitu. Biasanya sertifikat itu yang terbit itu 4 setahun tuh kan, 8. Nah, komunikasi antar lembaga juga kurang. Sekarang? Gitu. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah ya kan dikoordinasi semua gitu ya. Fokus ke sana penyelamatan aset daerah. Ya, gitu. Jadi yang langkah pertama ini adalah kita amankan dulu lah gitu ya. Jadi kalau untuk tadi apa misalnya mengusir itu ya nantilah ya kan, itu karena masyarakat kita juga kalau misalkan ada yang yang tinggal di atas itu gitu ya, sementara bukan 1-2 orang gitu, banyak gitu kan, itu solusinya bagaimana pasti nanti harus dicarikan solusinya gitu ya, supaya ya win-win solusinya ada gitu ya kan. Jadi yang penting udah statusnya dulu kita amankan gitu ya. Ya jadi tadi Mas, bagaimana kita mau mengoptimalkan pemanfaatan kalau belum aman gitu kan. Nah, mungkin itu Pak, mungkin bisa dijelaskan jumlah yang taruhlah tahun 2020 gitu ya, dari sekian bidang yang sudah terverifikasi berapa. Nah sekarang yang 2021 berapa mungkin itu Pak? Oh iya Ya. Jadi yang 2020 itu sekitar 20-an. 20-an? Iya. 20 bidang? Nah, iya. Nah yang sekarang kan 51. Ya sebetulnya itu Pak kita terkendala juga. Kalau kemarin nggak ada COVID, kayaknya 100 lebih. Oh bisa sampai 100 Iya, lebih? karena kita kerja dari Januari ya sampai bulan Maret kalau nggak salah. 51 itu 51. proses sudah masuk BPN sudah ukur. Nah perbandingannya Pak, perbandingan dari sebelumnya gitu, Iya. tentang ngomongin sertifikasi tadi aset, Iya. itu gimana Pak? Berapa persen kira-kira? Ya 3 kali lipat lah 3 kali lipat? dari sebelumnya. Iya, Iya. iya. Ya itu Pak. Jadi kalau nggak ada COVID saya yakin nih 100 lebih 2021 nih. Ya kan perjalanan dinas nggak boleh keluar ya kan. Pokoknya kita fokus di penanggulangan pandemi dulu. Ya kita berhenti dulu kan. Ya seandainya ya mudah-mudahan tahun depan nih. Ya pengennya sih
100 lebih gitu. Gitu. Meskipun COVID masih 3 kali lipat tuh Pak ya? Eh? Perbandingannya masih 3 kali lipat maksudnya ya? Oh ya, ya itulah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ada yang lain apa? Masih ada yang dijelasin? Ya, mungkin ada pesan saya Pak Ya. sedikit sebelum diakhiri. Jadi pada rekan-rekan semua stakeholder ya, saya harapkan dukungan yang maksimal untuk penertiban aset pemerintah Kabupaten Indramayu ini, ya, bukan untuk saya atau sebagian kelompok, tidak, karena ini untuk nanti generasi penerus kita, gitu ya. Kita harus amankan, selamatkan, gitu ya. Jadi mohon dukungannya lah, gitu. Supaya jadi jangan sampai kita itu meninggalkan masalah untuk anak cucu kita, gitu ya. Gitu. Ya, sekian saya dari kami perwakilan dari Badan Keuangan Daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sepertinya kita sudah di penghujung ya. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Kita dalam rangka dengan tema yaitu Lacak Aset Daerah, program unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Indramayu. Mungkin ini sampai sekian dulu diskusi pada siang hari ini. Nanti mungkin ada sebagai awalan Pak ya, semoga ke depan aset-aset daerah kita ini aman barangkali dan juga akan makin meningkatkan pendapatan daerah, dan itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat ya Indramayu, dan juga tidak meninggalkan masalah untuk anak cucu kita seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Kabid, bahwa mohon ada kerjasama di semua stakeholder yang dimaksud adalah mungkin para pimpinan-pimpinan perangkat daerah barangkali, dan juga pihak-pihak lain, dan juga ikut mendukung terhadap program LADA ini, termasuk juga masyarakat, ormas-ormas barangkali jika ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau yang temuan-temuan apa terkait dengan aset, silakan langsung ya Pak ya, langsung kepada BKD dan terbuka untuk siapapun. Mungkin itu saja, terima kasih Pak Kabid, Pak Maulana Malik, kita akan ketemu lagi Pak. Mungkin itu saja, dan saya mohon maaf atas sebagai moderator apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.